Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo silakan diperkenalkan dulu pasiennya. Nggih, Nama sehat ya, Bu? Bu, umur 31 tahun, alamat Sukorame, Dusun Sukorame, Desa Tejo, Kecamatan Mujagung, Kabupaten Jombang. Ini Bunia, gimana yang dirasakan sekarang? Kencing-kencing, Kenceng-kenceng, sering kenceng-kenceng. Terus kemudian kencing-kencing. sering kencing. Begitu nggak pipis-kencing. Modal ngitung pokoknya. Bolak-balik. Nggak jauh, nggak itu sakit saraf. Terus ngomong-ngomong, nggak kuncang atau ngantos kesakitan sekali ngomong gitu. Nggih, rada sakit. Itulah memangnya sama kembang gitu. Memangnya kalau misalnya apa kentang-kentang itu sering karena apa rahimnya membesar, caranya menghilangkan, caranya mengurangi kencang-kencangnya baru sakit diitali, tapi sakit dikurangi dengan cara nafas panjang atau relaksasi. Jadi dengan kalau itu gitu tarik nafas yang panjang terus dikeluarkan dari mulut, ya tarik nafas dari panjang dari hidung terus dikeluarkan dari mulut. Kalau malam pernah nggak misalnya jenengan dalu apa sebenarnya pas tidur moro-moro semangat ngoten? Ngoten cuman pas pas mboten sare ngoten nggih terus kencang-kencang terus aku mboten sakit sare. Terus ngoten menawi mboten sakit sare niku wau ya. Jenengan tak tipis diusahakan tipis minum memang harus banyak tapi nek minum banyak niku nek injin mawon nek siang mulai sore minumnya dikurangi minumnya gede mawon jadi nanti pas dalu jenengan tipis yang bukan terlalu sering jadi bukan bolak-balik tipis nah kalau bolak-balik tipis niku lah apa Bu ya apa kandung kencingnya itu tembikuring kan. Terus mana ngandapin iki rahim ya. Ngandapin meleh niku napa jenenge ada ngelak ya. Harusnya sing wawune isine niku misale sak liter niku saged seprapat mawon wis krasa kudu tipis. Makane bolak-balik jenengan kudu tipis. Carane ngurangi niku jenengan nek sore minumnya kedhi mawon mboten usah kata-kata. Nggih. Dalu barang ngoten minum seperlunya nek ngelak sak tipit ngoten mawon bagusé mboten pola. Tipis ngoten. Terus Bu, niki jenengan kan hamil kembar nggih. Nah, hamil kembar itu diantaranya juga jenengan itu termasuk faktor risiko. Jadi bukannya kalau misalnya nanti rencananya babaran kan pundi jenengan Saya pengen bidan mawon. ya babaran bidan mawon nek saged nggih. Lah niki jenengan niki nggih babaran apa jenenge hamil kembar niku diantaranya ini ada penapisan ibu bersalin. Jadi nopo-nopo sing boleh sing harus dirujuk di antara ini kehamilan gemeli niku kembar. Nah, untuk persalinan sebaiknya Bu ya di rumah sakit. Nah, kenapa kok harus di rumah sakit? Pertama, ya, bayi kembar itu kemungkinan nanti biasanya lahirnya itu prematur. Nah, kalau prematur itu kan tentunya memerlukan perawatan yang lebih intensif ya, yang bisa dirawat di hanya sekedar di rumahnya bidan. Kalau bidan nggak punya apa-apa Bu, jadi harus dirawat oleh spesialis. Kemudian yang kedua, resiko yang kedua adalah kalau jenengan hamil kembar itu nanti resikonya pada lupus kan sedang terjadi pendarahan.
Nah, kalau pendarahan itu kalau dilakukan pertolongan persalinan di rumah sakit itu akan lebih baik penanganannya. Jadi lebih cepat, di sana ada dokter spesialis kandungan, mungkin ada perlu tindakan gawat darurat yang membutuhkan alat-alat yang tidak ada di terus keluhan lainnya apa Bu? Kalau kencing itu keluar lendir. Kalau kencing keluar lendir. Iya. Nah, kalau kencing keluar, kalau enggak kencing enggak keluar lendir. Ya keluar sedikit ini. Keluar sedikit. Iya. Nah, lendir itu adalah suatu hal yang normal dan itu terjadi pada semua ibu hamil, tidak hanya pada jenengan saja. Jadi kalau untuk biar lendirnya itu tidak bisa dikurangi. Tetapi kalau misalnya lendirnya ada sering-sering, jenengan juga harus sering-sering ganti celana dalam. Tapi tidak berbau ya Bu. Lendirnya tidak gatal, tidak gatal. Jadi itu adalah suatu hal yang normal karena hormon itu. Jadi nanti sering-sering aja ganti celana dalam, ya tidak atau tidak timbul jamur, ya. Terus kemarin yang ada jamurnya itu masih gatal juga? Enggak, Udah kering. Oh, udah kering. Selain itu, untuk kehamilan kembar ini juga Ibu nanti akan berisiko. Kemarin sempat tensinya tinggi ya, dengan 140. Nah, selain pendarahan tadi, jenengan juga berisiko nanti terjadinya preeklamsi. Soalnya tensinya kemarin sempat 140, tetapi gula darah albuminnya negatif, ya. Hati-hati saja, kurangi makanan yang asin-asin, ya. Terus selanjutnya, kalau makan gimana Bu? Mami Turun. Makan turun ya. Terus nggak ada pantangan makan? Nah, udah nggak mual kan ya? nggak mual. Oh, iya. Mualnya ya dikurangi dengan makannya sedikit aja, tapi sering. Ya. Terus kemudian nanti rencana KB-nya apa itu? Kalau dibolehkan ya Steril. Rencana steril. Kalau misalnya umurnya masih 31, mungkin nanti kalau belum boleh steril, suntik. Nggak mau yang itu. Apa? Iya. Udah berani. Loh, sekarang itu ada KB pasca salin. Jadi nanti kalau misalnya jenengan tidak ada pendarahan, terus kemudian kondisi jenengan bagus, begitu ari-ari keluar, begitu plasentanya keluar itu nanti langsung dipasang KB. Pakai IUD ini? Iya. Jadi enggak kan sekalian buka. Jadi jenengan enggak perlu dibuka-buka lagi. Nanti kontrolnya ya seperti waktu kalau kita pasang IUD yang seperti biasanya itu. Itu ada itu pilihannya. Nanti kayak mbak saya. Kenapa? Pendarahan. Lo kan enggak semua. Kalau misalnya IUD itu kalau cara pemasangannya bagus, kalau misalnya posisinya bagus, insya Allah nggak akan terjadi pendarahan. Memang efek samping dari IUD sendiri adalah memnya jadi lebih banyak dan lebih panjang. Ya. Terus kemudian seringkali waktu haid itu juga terjadi nyeri pada perutnya atau dilpen itu lebih itu. Tapi efek lainnya nanti nggak berefek misalnya kayak kegemukan atau misalnya flat seperti gel atau suntik itu. Tapi nanti bisa lepas. Bisa lepas. Ya semuanya juga bisa. Iya semuanya bisa. Jadi bisa lepas nanti dilepas kalau itu sudah 10 tahun bisa dilepas 10 tahun. Iya. Sekarang anaknya sudah 2, ya. Nanti tambah 2, 4, ya. Terus untuk
makanan tadi Bu ya, jangan kurangi yang asin, terus kurangi minum, terutama pada waktu sore dan malam. Oke. Nggih, sudah sangat bagus sekali penjelasannya, sangat lengkap, nggih. Jangan sampai jelas. Sampai Oh, jelas nggih, kan ya? sampun. Nggih. Nggih. Jadi kalau saya mendengar memang sudah sangat lengkap, sangat jelas, nggih. Jadi nanti Ibu kalau melahirkan kalau bisa nggih teng rumah sakit nggih, Bu. Nggih, sudah punya BPJS, Bu? Nggak punya. Belum. Belum. Kalau belum Punya, sebaiknya pripun? punya, tetapi kemarin 2 tahun tidak dibayar, jadi ada kendala untuk pembayarannya. Dia sebenarnya punya BPJS, tapi 2 tahun tunggakan gitu. Ini untuk di Kabupaten Jombang ini kan ada program Jampersal. Jampersal itu pakai dana DAK fisik dari pusat. Jadi di musim pandemi ini sebenarnya kan kalau Jampersal itu dikhususkan untuk pasien yang tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan apapun. Tetapi karena pandemi ini bagi pasien yang memang benar-benar tidak mampu, terus kemudian punya BPJS dan beliau tidak bisa membayar, itu bisa di cover pakai Jampersal itu. Dan kemarin beliau sudah saya daftarkan untuk ikut Jampersal itu. Oh, alhamdulillah kalau memang sudah daftar nggih Bu. Jadi nanti untuk biaya persalinan jenengan ndak usah terlalu mikir, nggih. Sekarang mikir bagaimana supaya nanti sehat terus nggih sampai dengan lahir ya, sampai dengan nifas, sampai dengan KB. Tadi sudah dijelaskan. Ngaten nggih Bu Penny. Semoga nanti gangsar nggih Bu. Babaranipun. Nggih, semua sehat, selamat nggih. Nggih, sampun mawon matur nuwun Bu Penny, sampun berkenan untuk penyuluhan nggih hari ini. Nggih. Nggih. Sampun Bu Mutoliatul. Nggih, Bu. Bu. Matur nuwun sangat, sampun sangat bagus, Bu. Nggih. Nuwun, Bu. Ini nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai. Iya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya di sini ini perkenalkan pasien saya atas nama Ibu Lilis. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan pasien saya yang ini namanya Ibu Lilis dan ini anak pertamanya namanya anak Tania dan yang ini halo Ibu. Ini anak kedua namanya anak Alis. Kedengeran nggak Bu? Dengar. Nah ya. Di sini permasalahannya adalah ini anak yang nomor 2 ini belum pernah imunisasi campak Bu. Nah di sini saya akan ngasih konseling kepada ibunya tentang bahaya-bahaya imunisasi dan apakah imunisasi campak itu harus dilanjutkan kembali. Bu, ya, jenengan pengertos napa dereng bahayanya imunisasi ini Bu? Dereng. Dan ini ternyata ya bahane kok dereng di imunisasi campak. Iku ki panas awake, mboten kula imunisasi. Ya terus saat itu umur pinten? Umur 3 tahunan, 3 tahun. 3 tahun. Nah, ini Bu. Imunisasi niku pemberian kekebalan untuk melindungi diri dari penyakit melalui suntikan dan imunisasi itu akan berpengaruh untuk melawan penyakit seperti TBC, terus campak, nah, terus tujuan imunisasi memberikan kekebalan tubuh pada anak yang jenengan. Oke,
kersane anak yang jenengan boten napa niku? Boten gampang sakit. Nah. Terus untuk mencegah kesakitan dan kecacatan. Terus selama kematian pada bayi. Kersane mungkin anak yang jenengan boten nonton cacat niku. Terus imunisasi ini aman atau mboten? Imunisasi itu sangat aman Ibu. Terus berarti niki imunisasinya sampun lengkap ya, kecuali campak. Sing 4 kali DPT polio sampun lengkap ya. Sip. Nah terus nih kok pas dari imunisasi panasnya tinggi loh Bu. Tinggi loh. Nek panasnya namung selama lepas tak jenis buat teman-teman. Lagi ini harus imunisasi loh Bu. Kalau puskesmas insya Allah jadwalnya sama jelas sama dereng. Pertanyaan apa mboten Bu? Lah niki yang mungkin bisa mau niki untuk kekayaan di wonten. Niki kan dereng napa niku imunisasi ini niki asik kosong nggih. Niki kan imunisasi sampai diuji niki asik kosong. Jangan sampai hilang selama 5 tahun dirawat benar-benar cukup kok ini loh. Dan nanti kita mungkin akan buatin Bu. Terus ini dibawa tidak apa-apa. Rasanya dengan sudah terjadi hubungan mungkin. Sekian Bu. Konseling dari saya, mungkin Bu Brief mau menambahkan sedikit. Itu tadi belum cek usianya berapa bulan? Gimana Bu? Usianya adiknya berapa bulan? Kalau sekarang udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Kemarin boosternya iya apa enggak? Yang booster usia 18 bulan itu? Iya, yang 18 bulan iya, ada. Nah itu gimana Bu? Apa aja ya? Gimana? Yang kelewatan cuma campak aja ya? Ada yang 9 bulan. Tapi yang boosternya dapat ya? Dapat. Dapat. Ya, dapat. Kemarin Bu Lilis, kemarin itu sudah dari puskesmas atau dari Bu Bidan Bu? Dari puskesmas. Bu, sudah ada ya Mbak di buku KIA ya? Gimana Bu? Di buku KIA sudah ada catatannya? Sudah ada, iya sudah ada. Nanti saya fotokan yang itu lanjutannya. Nanti untuk imunisasinya lunas ya? Sudah tidak ada masalah? Sudah nggak ada masalah, cuma itu kelewatan yang 9 bulannya itu Bu. Oke, kelewatan. Kemarin kelewatannya karena apa Bu? Lupa atau pas sakit atau gimana? Pas sakit panas. Pas sakit panas Bu. Sakit. Maaf ya Bu. Nah, ini kan sudah besar juga, sudah 3 tahun. Iya, alhamdulillah anaknya juga sehat Bu. Oke, baik. Sudah tidak punya adik lagi ya Bu ya? Itu ragil. Ragil ya. Kalau misal punya adik lagi nanti harus on time ya Bu, sesuai dengan jadwal, nggih. Kalau memang pas sakit, kalau sudah sehat segera ditanyakan ke bidannya, ten nggih. Matur nuwun nggih Bu Lilis. Oke. Ya, terima kasih Bu Brief. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dimulai, diperkenalkan dulu ya pasiennya. Sambil saya pegang gini enggak apa-apa ya Bu? Enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Yohana Septi. Saya ditemani sama Mbak Nikmah. Iya, salam ke pasiennya.
Iya, Bu. Di sini saya akan membahas tentang unmet need. Unmet need itu pasangan suami istri usia subur yang tapi tidak menggunakan KB apapun. Ini dihadapkan ke saya atau ke ibunya, Bu? Nggak ada yang rekam ya? Nggak ada. Nggak apa-apa. Ditaruh. Senyamannya gimana? Jadi pentingnya apa sih ber-KB itu? KB itu pentingnya untuk menentukan kapan ingin mempunyai anak. Kemudian untuk menentukan jarak kelahiran juga. Jadi biar nggak kebobolan gitu kalau misalnya nggak KB ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Misalnya anaknya masih kecil kayak Mbaknya, terus nanti tiba-tiba kebobolan lagi, hamil lagi karena Mbaknya nggak KB. Kemudian untuk menentukan jumlah anak, misalnya dari awal nikah sudah ditentukan ingin mempunyai anak berapa gitu. Terus jenis KB-nya juga macam-macam, ada KB hormonal dan KB yang non hormonal. Mbaknya bisa sambil nyimak, saya kasih leafletnya. Yang KB hormonal misalnya, ada KB pil. KB pil ini dikonsumsi setiap hari dan tidak boleh lupa. Kan kebanyakan orang-orang lupa nggak minum gitu Mbak ya. Itu termasuk KB hormonal. Kemudian KB suntik ini juga KB hormonal. KB suntik ini ada 2 macam. KB 1 bulan dan KB yang 3 bulan. Kalau misalnya Mbaknya kan ini menyusui. Ya. Itu biasanya KB yang 3 bulan, yang progestin. Tuh. Cuma kan kadang-kadang banyak orang yang KB suntik takut nanti gemuk gitu kan. Padahal nggak semuanya efek sampingnya seperti itu. Setiap orang berbeda ya. Kemudian ada KB IUD. IUD ini non hormonal tapi bisa digunakan jangka panjang. Ini yang banyak digunakan orang-orang juga karena biar nggak bolak-balik gitu. Jadi menggunakan KB IUD. IUD bisa dilihat gambarnya ada di sini Mbak. Ya. Terus setelah itu ada KB implan. Implan itu susuk yang biasanya dipasang di sini. Itu juga jangka panjang, tapi itu hormonal, menggunakan hormonal. Kemudian yang paling aman dan dapat dibeli di mana aja itu ada kondom. Ya, biasanya pakai itu. Ya. Kurang nyaman katanya ya. Banyak metode-metode KB. Sebelum ber-KB itu boleh dikonsulkan terlebih dahulu seretnya pakai apa gitu. Soalnya kalau nggak ber-KB itu nanti kemungkinan besar akan hamil lagi. Walaupun nanti biasanya ya ada yang bilang begini, enggak kok Mbak nggak hamil lagi, soalnya dikeluarin di luar gitu misalnya. Belum tentu. Belum tentu ya Mbak ya. Nanti bisa jadi tetap hamil lagi karena itu resiko hamil lagi itu akan sangat besar. Apalagi sekarang masih kecil ya, bayinya masih 6 bulan. Terima kasih. Sambun Bu. ASI eksklusif ya? ASI eksklusif. Ya, bisa dihadapkan ke pasiennya. Mbak, namanya siapa? Boleh kenalan dulu. Namanya Nikmah, Bu. Ya, Mbak Nikmah. Mbak Nikmah ini nyusui terus ya? Pakai ASI aja ya? Iya. Oke, suami di rumah nih setiap hari ketemu suami ya? Iya. Oke. Kenapa kok enggak KB, Mbak? Takut efek sampingnya, Bu. Oh, emang kenapa efek sampingnya? Efek kalau browsing di internet kan efek sampingnya ada yang menakutkan gitu loh. Dari internet ya. Ini putra yang pertama. Ini yang terakhir. Oke. Dulu pernah ikut KB? Pakai KB Pernah. apa? Nih, pakai KB apa? 3 bulan. Cocok buatan pakai yang 3 bulan. Enggak, setiap habis suntik terus sakit. Sakit gimana maksudnya? Bekas suntikannya? Atau Sakitnya itu kayak nggak enak badan gitu loh, mual. Ya. Karena hormon ya, mengandung hormon.
Itu sudah berapa lama yang KB suntik 3 bulan? Setahun kayaknya. Oke, berarti 3 kali suntik ya. 3 kali suntik itu berarti mual-mual terus ya. Terus Ya, akhirnya oke. Kalau misalkan coba yang non hormonal gimana? Misalnya pasang spiral gitu? takut. Oke. Sebenarnya suami nyuruh IUD, tapi sayanya takut. Oke, kan putranya udah 2, oke. Kalau mau misalnya nambah lagi kan diberi jarak yang cukup panjang sehingga sebenarnya IUD itu bagus, cocok ya. Umurnya berapa, Mbak Nikmah? Umur 25. Nah, masih muda juga. Berarti dikasih jarak yang agak panjang kan enggak masalah ya. Coba Iya. kan tapi kita browsing internet ya. Coba ini, kan ini tadi sudah dikasih penjelasan Mbak Yohana ya, sudah coba konsultasi juga ke bidan ya bahwa sebenarnya pasang IUD itu mungkin agak ini ya kemeng hanya di awal-awal pemasangan aja karena kan memang dimasukkan benda asing dalam tubuh. Tapi nanti lama-lama kalau sudah terbiasa ya ndak akan sakit ya. Suami juga ndak akan sakit. Kalau yang suami sakit itu yang model spiral yang dulu model lama. Tapi kalau yang model baru sekarang kan bentuknya T. Iya. Sekarang lagi bentuknya kayak huruf T gitu itu ndak sakit ya. Nanti dicoba dulu aja daripada nanti ini kebobolan. Gimana? Mau Iya, kebobolan? Bu. Enggak, Bu. Nah, kalau memang itu memang satu-satunya yang jangka panjang tapi yang tidak pakai hormon ya. Jadi insya Allah kalau pakai itu nanti tidak akan mual-mual. Mungkin nanti hanya efek sampingnya biasanya. Biasanya kalau bulanan sakit enggak perutnya? Iya, biasanya dilepen gitu. Ya, dilepen. Mungkinnya ringan atau berat? Enggak, yang ringan sih. Ringan. Jadi nanti mungkin kalau pasang IUD, nah rasanya kayak ya kan kayak dilepen gitu. Ya. Tapi Itu katanya bisa lepas. apa? Katanya bisa lepas itunya IUD-nya. Kalau lepas itu biasanya kalau yang ini masangnya kurang pas posisinya atau bentuk rahimnya itu terlalu pendek ya sehingga itunya lepas. Nanti kan diukur dulu sama Bu Bidan yang diukur. Insya Allah enggak lepas kalau memang nanti pas sesuai. Nanti akan di screening namanya. Jadi dinilai dulu cocok enggak pakai IUD. Begitu. Kalau saya dicoba dulu ya. Mungkin bisa nunggu safari atau kalau mau bayar sendiri juga bisa. Kalau safari itu gratis. Kalau bayar sendiri sekitar berapa ya? 300 mungkin sekarang. Mungkin nanti bisa. Itu jangka panjang sampai 8 tahun. Atau misalkan kurang dari 8 tahun, misalkan 5 tahun ingin nambah lagi, langsung dilepas aja. Iya. Suaminya kira-kira mau enggak? Kalau IUD mau kan, suami mendukung ya? Kalau suami mendukung, tapi saya yang takut. Nah, berarti tinggal jenengan aja harus jangan kebanyakan nonton YouTube. Nanti takut. Iya, Bu. Kasih langsung ke tenaga kesehatan atau ke bidan gitu, nggih. Nggih. Ini putranya masih kecil dan mumpung belum kebobolan. Tapi enggak harus juga enggak apa-apa. Tapi kalau pas awal-awal enak ya, pasti enggak hamil yang pertama. Yang kedua biasanya kan buka, jadi enggak berapa sakit gitu, nggih. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak, Bu. Makasih. Oke, terima kasih. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.